Alhamdulillah allazi birahmatihi yatarahhamu ibaduhul mu'minun wa biinayatihi wa taufiqihi yahtadu zalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatul iman, guru-guru yang kami hormati, alhamdulillah sebagaimana biasa hari ini kita bisa berkumpul kembali pada kajian rutin, yaitu kajian Bulughul Maram, yang tentu saja besar perhatian menyisihkan waktu dalam rangka tentu saja thalabul ilmi. Bagi saya mungkin pribadi ini sharing saja berbagi ilmu kan. Mungkin hasil dari saya pribadi setelah membaca atau mengkaji yang mudah-mudahan bisa dibagikan mengenai apa yang saya dapatkan gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah beberapa pertemuan kita di kajian ini sudah menginjak kepada hadis, kalau di sini hadis yang ke-16. Yang kemarin sudah dijelaskan hadis tentang hukum makanan yang berkaitan dengan makanan, kehalalan dan keharaman, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa dihalalkannya 2 bangkai dan 2 darah. Sudah dijelaskan, dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan, walaupun kemarin lebih menitik beratkan penjelasan kepada sanad ya, karena kalau matan insya Allah tidak ada yang berbeda pendapat mengenai 2 kehalalan bangkai juga 2 darah gitu ya. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-16, saya bacakan terlebih dahulu. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu summal yanzi'hu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhiri shifaan. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi allazi fihi da'u. Yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila lalat masuk pada minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaklah tenggelamkan dia, kemudian buanglah, karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di salah satu sayap lainnya ada penawar atau ada obat. Hadis ini ditakhrij, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Wazada, Imam Abu Dawud menambah dengan tambahan, sesungguhnya ia menjaga diri dengan sayapnya yang ada padanya penyakit. Nah, hadis ini menjelaskan konteksnya secara ilmu kedokteran, karena disebut menemukan penyakit, menemukan obat, baik dalam tubuh manusia, baik dalam binatang pun, kalau secara ilmu, maka ini ada ilmu yang khusus yang dipelajari. Karena hadis ini yang disabdakan oleh Nabi, beliau hanya semata-mata mengetahui berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, nanti kita membahas masalah kepada matan. Kalau secara sanad, bukan secara sanad. Iya, secara sanad sudah jelas ini riwayat Bukhari yang tidak diragukan lagi kesohihannya.
Terus juga menurut Ibnu Hajar, Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini. Nah, sebagaimana biasa, sebelum masuk kepada pembahasan fikih matan, nah saya terlebih dahulu biasa mengumpulkan apakah hadis ini selain Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud ada mukharij lain yang memuat hadis ini. Nah, kita lihat di Imam Al-Bukhari juga. Saya temukan 2 hadis di riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu beliau membuat babu iza waqa'az zubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu fa inna fi ihda janahi da'an wa fil ukhra shifaan. Kalau saya perhatikan, Imam Al-Bukhari memuat hadis ini dan beliau membuat judul bab. Babnya apa? Ternyata mengambil dari matan. Kira-kira fikihnya apa? Kira-kira Imam Al-Bukhari menerima tidak bahwa di dalam sayap itu, lalat itu ada penyakit dan ada obat? Ka Imam Al-Bukhari kumaha tuh babna jieun judulna teh nyokot tina matana dan kumaha kan babna ada bingung atuh. Tah Imam Al-Bukhari sampai seperti itu. Membikin bab hadis ini cokot isi matana, bab tentang lalat jatuh kepada minuman terus matana teh disebutkeun. Eta judul bab itu ku Imam Al-Bukhari ada kumaha judulna tentang hadis ieu. Nah gitu kan. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari pun yakin dan tahu Nabi itu bukan seorang dokter, tidak mengetahui kepastian benarnya bahwa pada lalat itu dibuktikan secara real gitu ku ilmu ku teropong panjangan Nabi teropong teu aya. Nabi ngabuktikeunna kumaha sok eta? Betul enggak pada lalat itu ada obat dan sayap satunya ada penyakit? Nabi tidak bisa membuktikan dengan secara ilmiah, tapi Nabi tahu karena berdasarkan wahyunya, orang percaya we. Nah, tugas kita selanjutnya bagi umat selanjutnya perkembangan ilmu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi, kalian lebih tahu dalam urusan dunia, masuk kayak ilmu kedokteran, tentang ilmu teknologi, lahirnya seperti ini, pesawat, handphone, itu depan hasil dari kecerdasan akal, anugerah dari Allah yang diberikan. Gitu kan, ngan ulah kare. Walaupun di Al-Qur'an seperti ini, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak memiliki akal? Jadi apakah agama boleh nggak diukur dengan akal gitu? Padahal kan ketika waktu itu kan orang yang sabar kan boleh ketika berwudu tidak melepas sepatu 1 hari 1 malam, dibolehkan. Tapi ketika berwudu bagian kaki cukup diusap atasnya kan gitu. Makanya Imam Ali laukana dinu biroy itu ya kan, kalau agama diukur dengan pikiran ada mau masuk akal, pasti ketika mengusap sepatu itu bagian bawah nu kotor nabat nu atas tangku akal atau itu pikiran. Tapi kita ini ta'abudi namanya, laksanakan gitu kan. Yang kedua kemarin sudah dijelaskan tentang jilatan anjing, kan harus dicuci sampai 7 kali, salah satunya dengan tanah. Saya pribadi sampai saat ini belum menemukan alasan Nabi kenapa gitu. Kalau disebut kuman, setiap makhluk pasti punya kuman, pasti memiliki kuman. Mau binatang, mau manusia, mau liurnya manusia pun itu kan disebutnya kayak cek dokter mah mulut manusia itu ibaratnya kebun binatang. Panglobana kuman di mulut manusia mah. Macam-macam gitu. Dah biardanya. Macam-macam kuman paling banyak. Gitu kan? Begitu pun dalam binatang. Nah, sampai sekarang kenapa sampai Nabi memerintahkan harus 7 kali? Karena jilatan anjing. Kalau alasannya karena najis, bagaimana dengan air kencingnya? Aina wadah kaletak kudu 7 kali. Kumaun kaki ihan dek 10 kali, so dek sabaraha kali? Meureun disebutna teh berarti air kencing mah leuwih najis.
ayeuna oge disebut najis. Logika mah. Cek logika cek akal mah, tapi ini disebutnya ta'abudi. Dek nurutmu akan Nabi, tapi gawe we. Nah, seperti itu. Nah, seperti sekarang Imam Al-Bukhari memuat hadis ini dan beliau membuat judul babnya itu mengambil dari isi matannya. Biasanya kan hadis apa bab judulnya ini, gitu kan? Tidak langsung disebutnya wujud istidlalnya apa. Nah, ini hadis yang pertama yang di sini disebutkan dari sahabat Abu Hurairah. Ternyata Imam Al-Bukhari memuat hadis ini dua. Yang pertama tadi babu idza waqa'a zubabu bi syarabi ahadikum falyagmishu fa inna fi ihda janahi da'an wa fil ukhra syifaan, mengambil matan. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Ya, apa isi hadisnya? Ada tambahan sesuai dengan yang di buku Maram. Idza waqa'a zubabu fi syarabi ahadikum falyagmishu summa liyanzihu. Nah, hadis yang kedua masih di Imam Al-Bukhari. Beliau membuat bab babu idza waqa'a zubabu fil ina'i. Dua bab. Coba hadisnya sama, tapi beliau memuat dua hadis dengan dua judul yang berbeda. Kalau tadi sudah disebutkan yang pertama, sedangkan hadis yang kedua masih dari Imam Al-Bukhari babu idza waqa'a zubabu fil ina'i. Bab apabila lalat jatuh pada bejana, pada wadah. Nah, bayangkan ini disebutnya, kalau tadi yang atas bab idza waqa'a zubabu fi syarabi ahadikum, lalat jatuh pada gelas. Karena disebut gelas teh wadah yang kamu minum, disebut teh umumnya gelas. Kalau yang bawah hadis yang kedua, Imam Al-Bukhari pun sama memuat hadis ini tapi dengan judul yang berbeda. Idza waqa'a zubabu fil ina'i, apabila lalat jatuh pada bejana. Apakah hukumnya sama, jatuh kepada gelas dengan jatuh kepada ember, gitu kan, jolang, rekumada, seperti itu, apapun yang sama atau tidak. Nah, hadis yang kedua ini masih dari sahabat Abu Hurairah dengan ada kata-kata berbeda. Kalau tadi mah liyan zi'hu idza waqa'a zubabu fi inayahadikum falyakbismu kulluhu, bahasanya atau kullahu. Ada tambahan sebagai penegasan. Apabila lalat jatuh pada bejana kalian, maka tenggelamkan kullahu, semuanya. Yintang dicacola seti gitu kan, lalapkeun kabeh sebagai penegasan. Summa liyatrahu, bahasanya tadi mah liyanzihu, sekarang liyatrahu sama dibuang semuanya. Fa inna fi ahadi janahi Lendi. nah, lalu dibuang. Kan dibuang teh naonna? China. Fa inna fi ahadi janahi, karena salah satu pada sayapnya ada obat dan penyakit. Ini Imam Bukhari. Kena kopi lebar. Nah, sekarang menurut di buku Maram ini, menurut Ibnu Hajar, Imam Akhrajal Bukhari dan Abu Daud. Coba di Abu Daud artinya gimana? Kalau di Imam Abu Daud sama, yaitu dari sahabat Abu Hurairah, tapi bahasanya berbeda. Idza waqa'a zubabu fi inayadikum famquluhu, benamkan, sama bahasanya. Fa inna fi ahadi janaihi da'an wa fil akhiri syifaan wa innahu yattaqi, bahasanya bi janahihi alladzi fihi da'u falyagmishu kulluhu. Di sini ada famqulu, tapi judul babnya ini agak menarik nih. Babu fi dzubabi yaqau fit ta'am. Bab apabila lalat jatuh pada makanan. Nah, ini mah sangu ya. Rumah ya. Kan sangu rek dikumahakeun ya. Soalnya nempelna kana hiji meh gitu dah. Buapkeun gitu. Gitu rek kumaha tah, nanti lelepkeun atau dipiceun. Nasi padang. Karena sambal puas. Puas atau lelepkeun gayung sekalian raos. Kopi.
Nah itu di Imam Abu Dawud. Yang kedua, di Musnad Al-Bazzar juga ditemukan dari sahabat, bukan dari Abu Hurairah. Tadi dari sahabat Anas bin Malik, dua sudah ditemukan. Tadi Abu Hurairah. Kalau dari Musnad Al-Bazzar ditemukan sahabatnya yang bernama Anas bin Malik. Isi hadisnya sama, tidak berubah. Lalu dari Sunan Nasa'i. Kalau dari Sunan An-Nasa'i ini ringkas. Idza waqa'a zubabu fi ahadikum falyamqilhu. Sama. Benamkan. Udah, tidak ada kata dibuang, pokoknya lelapkan yang hungkul, gitu kan? Tidak ada perintah untuk membuang. Tapi ini sahabatnya dari Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi sudah 3. Ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Abu Sa'id Al-Khudri. 3 sahabat. Nah, yang saya temukan semuanya baik dari Mujamul Kabir, lalu Sunan Ad-Darimi, lalu ada tambahan Musnad Abu Ya'la Al-Musili, ada Sahih Ibnu Hibban, lalu ada Sahih Ibnu Khuzaimah, ada Musnad At-Tayalisi, ada Mushkil Asar Al-Tahawi, lalu Musnad Ishaq bin Rahawai, ada lagi As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, dan yang terakhir ada Sahih Sunan Ibnu Majah. Kurang lebih hampir 12 Bukhari yang memuat hadis ini, yang terutama jelas kesohihannya karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan ada 3 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua ada Anas bin Malik, yang ketiga ada Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, berarti pembahasan hadis yang ke-16 ini berarti ada 2 konteksnya. Dilihat dari segi ilmu fikihnya apa. Yang kedua tentu ilmu kedokteran. Jelas simpul ilmu lain ahlina. Perlu dibuktikan secara ilmu kedokteran menerima tidak apa yang disabdakan Nabi ini, bahwa pada lalat itu ada penyakit, juga ada obat penawar. Jadi obat tehnya, maksudnya obat teh kumaha itu bisa menyembuhkan penyakit, atau dengan ketika lalat menyebarkan penyakit maka inilah obat sebagai penawarnya. Nah, itu perlu dibuktikan dengan kedokteran, dan memang sudah sebagian ada yang membuktikan kebenarannya, malah sebagian ada yang masuk Islam karena membuktikan kebenaran yang secara akal tidak bisa diterima. Setelah diteliti banyak ilmuwan-ilmuwan yang kafir sehingga dia masuk Islam setelah dibuktikan dengan ilmu sains, baik kedokteran, secara fisika, gitu kan. Seperti kalau saya pernah baca ketika dalam surat At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, gitu kan, demi langit dan At-Tariq artinya apa? Diartikan ketukan. Ternyata setelah frekuensi diuji beberapa ribu ini, ternyata terdengar tuk tuk, betul ya. Udah terdengar itu suara di langit itu ada ketukan. Disebut was-sama'i wat-tariq, akhirnya dia masuk Islam, membuktikan kebenaran bahwa kata at-tariq dengan ketukan itu benar nggak, di langit itu ada suara ketukan. Saya pernah baca, pernah lihat di YouTube kalau nggak salah. Ternyata diperdengarkan mulai frekuensi yang khusus, alat yang khusus, ternyata terdengar di langit ada suara ketukan. Itu benar, itu ada. Alien bukan naon itu deh. Nah, sekarang secara ilmu dibagi 2 tadi ya, ada secara ilmu fikih, ada secara ilmu kedokteran. Ya tentu saya pun pertama bukan dokter, ya saya juga baca-baca we. Kira-kira cek dokter kumaha ngabuktikeun bener henteu sabda Nabi. Sebagaimana saya tadi katakan, Nabi sendiri pun tidak bisa membuktikan secara ilmu dokternya. Alat can aya, teropong can aya, terus kumaha memadukan 2 sayapna. Tapi Nabi percaya karena ini wahyu dari Allah. Urang mah tinggal gini mun cuk lakukan pijat beres gitu. Eta iman teh kitu. Iman teh kitu, percaya. Ya. Jadi tong ari sebut iman mah kan gampang, muji keimanan kepercayaan mah percaya we. Karena Nabi itu berdasarkan wahyu. Yang kedua, karena ini betul-betul hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari. Nah, walau uncing kopi aya laleur terus dipikeun saya teu iman. Teu iman eta teh. Ukur bisa beralerna. Heula gitu.
Geus kitu piceun kopina gitu kan. Itu balik bisa kan laleureun gayem gitu. Nah, memang salah satu hadis ini yang nomor 16 memang sebagian pun walaupun tidak booming lah. Walaupun tidak booming itu seolah ada yang sulit membuktikan, ada yang langsung menganggap hadis ini tidak masuk akal. Langsung ditolak mentah-mentah. Gitu kan, langsung ditolak tak mungkin dah. Yang namanya lalat itu satu hewan yang hinggap di kotoran dan membawa kotoran. Lalu hinggap di tempat yang lain, makanan ataupun minuman. Semua orang mengakui dan setuju secara umum ya yang disebut lalat itu binatang yang kotor, hinggap di kotoran gitu kan. Nah, sehingga hadis ini apakah bisa dijadikan pegangan gitu kan? Tentu saja bagi orang yang menolak hadis ini, maka berkesimpulannya dihadapkan pada ranah kehidupan ini mah sebetulnya manusiawi dan moal aya secara naon tong dikaitkan jeung hukum dalil gitulah, tong dikaitkan jeung dalil. Nabi apa di mana yen lalat aya penyakit yang obat kan gitu. Orang yang menolak mah ieu mah hukum manusiawi we, perkembangan ilmu kedokteran yang bisa membuktikan. Sedangkan Nabi 14 abad yang lalu atau 1400 tahun bisa mengatakan seperti ini dari mana? Pertama, menolak itu karena secara realitas bertentangan dan sulit diterima oleh akal. Gitu gitu. Menerima tidak menerima dengan akal sehingga mereka mengkritisi gitu kan hadis ini seolah-olah mereka menganggap lamun diukur ku akal mah mereka asa pang benerna gitu we, asa pang benerna we cek akal mah mustahil. Abi apa arti mana? Nah gitu kan. Kalau tidak diukur dengan iman gitu. Nyawanan Nabi itu kan. Nah gitu kan. Nah, jadi kembali secara kedokteran dulu bahwa memang tidak dapat diragukan bahwa lalat membawa kuman yang memang disebutnya mampu membunuh. Mana ngaranna ge ari mawa kotoran apa jelema ge jadi mules. Jadi mencret gitu kan ku kotoran et lalat teh. Gitu kan. Jadi menurut kedokteran yang saya baca sepintas memang lalat kan menularkan kuman dari segala sesuatu yang ia hinggap baik di makanan, nah gitu kan, minuman atau di barang-barang yang lain. Nah, maka inilah sebutnya teh nyawana menurut mah anugerah lah ti Allah. Secara pemahaman umum teh pan aya lalat teh penyakit, tapi ku Allah dibere ubarna gitu. Eta anugerah ti Allah teh anu orang umum secara umum lalat piceun da geuleuh. Tapi anugerah ti Allah teh melalui Nabi diberi wahyu, beritakanlah apabila lalat jatuh pada minuman fal yagmisu kullahu, sebenarnya tenggelamkan semuanya, fal yanzihu, kemudian buang lalatnya, itu bukan airnya, bukan makanannya. Ada di piceun mah tuh di dalam ke piceun we. Rata-rata ya mama iman teh. Ya, sama can nepi ku iman. Rata-rata orangnya ketika ada lalat jatuh juga geuleuh piceun kabeh. Can iman. Kalau nyieun nu anyar we, tah berarti teu percaya kana hadis. Tapi aya nu percaya kana hadis ngan memang geuleuh. Memang geuleuh geus dilelepkeun tapi da geuleuh ngaranna ge. Minuman kemasukan lalat kotor, tahu dalilnya tapi dah geuleuh nyieun nu anyar. Nyata mah masalah geuleuh teu mah lain ku dalil ukurna, eta mah perasaan. Jadi tidak boleh sama sekali ibadah diukur dengan perasaan, tidak boleh. Minum udah lebat. Ya, gitu kan? Gitu haneut keneh anyar nyieun terus kalaleuran saya eta mah mangga pilih. Dek dipiceun laleurna laleupkeun heula atau dek dipiceun langsung. Eta mun geuleuh eta mah kembalikan kepada Anda, bukan berdasarkan dalil gitu kan. Nah, jadi menurut yang saya baca di penelitian lah secara ilmu gitu ya. Jadi ada seseorang yang mengujinya itu begini yang saya baca.
Jadi ada dua wadah air yang dua-duanya menunjukkan steril, bersih, gitu, air bersih. Lalu keduanya si lalat ini dimasukkan ke atau salah satu bejana, kan, sehingga ada sayapnya yang terendam air. Nah, setelah satu bejana lainnya digunakan dengan posisi, jadi satu bejana dua bersih, yang satu dicelupkannya sedikit si lalatnya sedikit gitu, satu sayapnya, yang satu semuanya dicelupkan. Apakah ada perbedaan tidak? Nah gitu kan, dua gelas yang semuanya steril, lalat yang satu dicelupkan sebagian sayapnya saja, yang satu tidak, yang satu lagi dicelupkan semuanya. Nah lalu sampel air ini dibawa, sebutnya dibawa, medianya diinkubasi selama beberapa hari, didiamkan. Apakah ada terjadi perubahan tidak? Nah sehingga setelah melalui alat yang khusus, maka pembiakan disebutnya apa ya, kalau disebutnya mikroba gitu ya, mikroba tumbuh banyak, terlihat dengan jelas ketika banyak, kayak 1-2 mah gitu kan. Nah jadi hasil menunjukkan di salah satu media yang ditumbuhi disebutnya koloni bakteri. Kalau saya baca di kedokteran, di buku, di Google juga ada lah, sebutnya sebutnya patogen, sebutnya E. coli ya, E. coli, yang merupakan penyebab berbagai macam penyakit. Nah itu jadi di lalat itu ada satu penyakit, satu kuman yang namanya E. coli, yang ini apabila masuk air akan menyebar di air tersebut. Jadi kalau kita minum, maka nanti di dalam perutlah yang akan memproduksi kuman menjadi banyak. Nah adapun media lainnya, pada awalnya kan ada namanya E. coli tadi, penyakit yang dibawa oleh lalat di salah satu sayapnya. Kalau dibiarkan akan menyebar. Nah, itu yang hanya dicelupkan sebagian sayap, banyak penyakit yang menyebar. Nah, yang satu tadi diujinya dengan dicelupkan semuanya. Nah, pada awalnya koloni kecil yang namanya tipe E. coli ini tetap tumbuh, tetapi pertumbuhannya terhambat namanya oleh mikroorganisme bakteri, namanya Actinomyces, yang memproduksi antibiotik. Nah kan antibiotik kan ada. Jadi bakteri tersebut menghasilkan antibiotik yang disebut deekstrak. Ekstrak itu apa? Menghasilkan, kalau bahasa kedokteran yang saya baca, saya simpan, antinomisetin yang bersifat antibakteri atau antifungsi. Nah ini maksudnya, jadi masuknya lalat pada makanan atau minuman dengan ataupun tanpa dicelup, ini akan memberikan hasil yang berbeda. Tadi ya, kalau ada lalat masuk ke minuman tidak dicelupkan dulu, maka kan lalat mah lamun asup kacai kumaha, guru bugang gitu tah. Guru bugang teh lalat mah hayang bebas, hayang hiber, engap. Namanya binatang itu tidak akan menjerumuskan kepada kebinasaan, bahasanya gitu. So kayak namun ucing ka alungkeun ka sungai kumaha, meureun teh ke guru bugan, wah jadi uncat teh hoyong ngagajleng ka darat. Tah kitu lalat teh ketika teh mengepakan menyebarkan penyakit. Nah, ketika kata Nabi dicelupkan itu manfaatnya adalah agar satu sayapnya sebagai antibakterinya yang akan menghambat pertumbuhan bakteri penyakit ini. Jadi paeh ku eta mah. Ngan kudu dicelupkeun heula cek Nabi ge parentahna teh, lain celup dicomot pijeun. Tah eta mah lebar jadi penyakit tunggul gina gelasna pada airnya, tapi Nabi memerintahkan pal yagmisu sumal yanzihu. Tenggelamkan dahulu kemudian buang. Nah, jadi secara kedokteran saya belum bukan ahlinya, tapi saya baca ahli dalam penyakit seperti ini yang pernah meneliti dan pernah menguji coba, ingin bereksperimen. Kita buktikan sabda Nabi ini, apabila lalat jatuh pada salah satu minuman atau makanan, maka palyagmismu atau palyamkulhu sama, tenggelamkan, palyanziu kemudian buang.
Jadi alat mah tetep geus dilelepkeun piceun tong digayem. Dek di gelas, dek di makanan geus dilelepkeun di curug gitu kana sangu korek buang. Nah itu teh seperti itu. Nah ternyata ingin eksperimennya seperti tadi yang dijelaskan dengan 2 gelas, yang satu dua-duanya steril, yang satu lalat ditenggelamkannya setengah, tidak semua sayapnya. Nah ini hasilnya mikrobanya cepat pertumbuhannya bakterinya. Kalau yang satu lagi ditenggelamkan semuanya, ternyata hasilnya mikrobanya ada, tapi pertumbuhannya kalah cepat, habis dengan adanya disebutnya antibakteri atau antifungsi. Dalam bahasa kedokterannya disebutnya antinomisetin. Alam naon tah mesin teh ngan baca we saya banyak ngan maksudnya gitu tah cek dokter. Nah berarti setelah mengeksperimen, uji coba dan ternyata hasilnya betul sesuai yang apa yang disabdakan oleh Nabi, berarti ini membenarkan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa pada sayap lalat itu terdapat penyakit beserta penawarnya. Jadi disebut penyakit tapi ada penawarnya. Jadi ketika kita taruh disebut penyakit yang dibawa oleh lalat berupa kuman, ternyata ada obatnya, ada penawarnya pada lalat itu juga di salah satu sayapnya. Cuman apakah mau lalat sayap yang kiri atau yang kanan? Yang kiri penyakit, yang obat sayap yang kanan. Nah, ada yang menyebutkan seperti itu, walaupun secara tidak spesifik. Di antara penyakit dan obat itu sayap yang mana gitu. Tapi ada yang menyebutkan sayap yang kiri itulah penyakitnya dan sayap yang kanan itu obatnya. Makanya kata Nabi, celupkan saja, tenggelamkan semuanya. Kayak nguprak-nguprak gitu kecepatan teh yang obatnya ngabudarkeun, bukan penyakitnya saja. Nah gitu. Nah ini tentu terungkapnya itu sebagaimana 14 abad yang lalu tadi kan, dari hingga penelitian sains membuktikan kebenaran mengenai hadis Rasulullah SAW ini. Jadi tentu saja kalau kita melihat sejarah ini, Nabi menyinggung masalah ini itu kan sekitar 1400 tahun yang lalu, gitu kan? Ketika hampir manusia tidak sampai mengetahui tentang fakta-fakta yang disebut ilmu modern. So kapan ada penelitian? Padahal kan ya secara kalau tidak salah Ibnu Sina kan terkenal dengan ahli kedokteran, terapisnya segalanya terkenal Ibnu Sinanya, atau generasi berikutnya itu kan belum ditemukan adanya penelitian semacam ini, ya gitu kan? Mungkin abad-abad sekarang ditemukan. Jadi jenis seperti informasi seperti ini yang akurat seperti ini, bahwa salah satu sayap lalat membawa penangkal atau disebutnya patogen yang dibawa oleh sayap yang lain. Kira-kira Nabi bisa tahu ini dari mana? Tiada lain berdasarkan wahyu. Lalu disampaikan kepada sahabat. Sahabat yang lain tahu mengenai hadis ini. Sahabat mah mudah mau memikir, cek Nabi gitu iman terima kapraktekeun lep biceun beres masalah. Nah sebetulnya masalah apa Nabi anu bersabda nage lah gampang atuh lamun Nabi menyebut mah. Tapi kalau misalkan bukan Nabi, wah ini kan berat untuk ini kan. Ternyata misalkan contoh ini, misalkan kalau misalkan hadis ini dhaif, lemah, dibuktikan benar sekali kumaha. Efek cek dokter, lah benar gini dibuktikan dah dina sayap aya obat aya penawar, tapi hadisnya dhaif ya kumaha cing. Dek percaya kan dhaif. Gitu tah. Nah ada untung sahih gitu. Lamun dhaif berat sebenarnya. Nah apal di mana itu dhaif jalma saha? Saha jelema anu mengatakan matan seperti ini. Namun misalkan dari orang yang pembohong asap piraku. Kebenaran, jadi kebetulan atau kebenaran cek pas dicek ke dokter, bener. Tapi doi pan bi urang teh hese nari mana hadis ieu teh.
untung sahih gitu ngan cek disebut sahih loba nu keberatan deui teu narima kan secara akal lantaran lalap mah kotor tuh jadi serba salah kumaha. Nah, jadi nu gampang mah urang mah kalau masalah kedokteran kalaupun misalkan belum bisa dibuktikan mudah orang moal loba mikir moal praktekeun we gitu kan aya nginum lalu celupkeun buang beres. Data disebut iman, disebutnya ta'abudi. Ta'abudi teh dik nurut moal cek nabi gitu. Da nabi mah walaupun bukan dokter berdasarkan wahyu. Tah apa tadi sebutnya teh hikmah ini diberitahukan kepada nabi. Lamun teu diberitahukan sekesimpulan orang lamun aya lalur geuleuh piceun nyieun nu anyar. Gitu kan lamun teu aya sabda kieu mah selama ieu lalat kotor masuk ke minuman pasti dibuang. Tah ku aya ieu mah tenang gitu anyar kopi lalap tong dipijeun lebar anyar kene gitu. Ayeuna mah gampang kari lalapkeun buang tuh kan kopina teu kudu nyieun deui. Jeung sehat dia mau jadi penyakit kade moal. Dan Nabi geus menjanjikan bahwa pada lalat itu ada penyakit tapi ada obat dan penawarnya. Jadi tong hariwang gitu kan. Nah, itu secara kedokteran sudah dibuktikan. Ada sebagian yang membenarkan hadis ini berdasarkan eksperimen. Jadi mengakui kebenaran tentang hadis ini. Yang kedua, apa maksud Imam Ibnu Hajar memuat hadis ini pada bab air? Kira-kira naon nyimpulkeun? Najis. Ya, gitu kan. Nah, berarti karena ya tetap berhubungan dengan perairan. Ya belum masuk kepada ranah najisnya, belum masuk kepada ranah ibadahnya. Bukan, ini tidak ada. Tidak ada kaitan dengan kaitan ibadahnya, najisnya, tidak. Tapi karena ada keterangan bagaimana seorang umat Nabi, nah gitulah. Seorang umat Nabi dalam mencikapi ketika seekor lalat jatuh ke minuman. Awalnya naon jadi pikiran gitu. Coke masing-masing. Dalam loba nama dipiceun. Ngan ieu aya hadis ieu tah kitu gitu. Tapi ada hadis ternyata sedang membicarakan lalat yang masuk ke air. Nah gitu babul miyah teh bab perairan. Nah, simpelnya ini belum tidak ada kaitan dengan najis. Intinya memang tidak najis, dah mual. Biasanya kan lalat mah termasuk kepada binatang yang kemarin dia disebut dua bangkai juga termasuk. Ya, dua bangkai yang dihalalkan belalang, lalat sama lah itu kan. Nah, yang tidak najis apabila masuk ke air sama, lalat pun apabila masuk ke air tidak menyebabkan najis. Tapi ranahnya bukan ke sana. Ini tidak ada kaitan. Ya, hanya ta'abudinya apa? Pertama Ibnu Hajar memasukkan kepada babul miyah itu karena ini tentang air. Mau air minuman, malah kan tadi disebut dalam Abu Daud. Babu ida waqad babu fit ta'am pada makanan. Jadi sama sebenarnya hukumnya. Lalat mau masuk ke air atau masuk ke makanan. Yang kedua, babu waqad fil inai. Jadi bukan gelas saja yang jadi tempat minum, tapi termasuk wadah. Terserah eta mah wadah teh pokona mah aya wadah, ember, gayung atau jolang aya laleur rek dikumahakeun. Sintreuk mah gitu tah. Dilelepkeun atau dikumaha? Aya ceuk hadisnya mah. Kenapa? Karena Nabi hanya menyebut ya, Nabi matanya idza waqa'a zubabu fi syarabi ahadikum. Nabi mah hanya menyebutkan apabila lalat jatuh pada tempat minum. Nah, fikihnya Abu Daud memahaminya nyambung fit ta'am makanan. Padahal tidak ada sebenarnya dari makanan tidak ada. Yang saya temukan semuanya pada minuman. Tidak ada fitoami ahadikum misalnya tidak ada, hanya pada minuman.
Nah ini ternyata hanya fikih Imam Abu Daud. Fikih Imam Abu Daud ketika memahami hadis ini, mungkin beliau paham bagaimana kalau pada makanan, karena pada makanan pun sama hingga menyebarkan penyakit. Kata pemahaman Ibu Daud, ya samakan hukumnya, telepkan karena dahareun piceun deh. Makanannya kan bisa berupa sayur atau kering nasi, sama nggak lelepkan. Kalau statusnya sama bahwa itu menyebarkan penyakit. Cara menetralisir, membunuh penyakit itu dengan cara menenggelamkan, karena di salah satu sabnya ada obat. Berarti ke makanan pun menurut Imam Abu Daud sama. Nasi dihinggapi lalat, lalapkan, kepiceun, nah gitu, karena nanti akan menyebarkan obatnya. Nah, kalau di Imam Al-Bukhari tadi, saya sebutkan beliau membuat 2 bab. Bab yang pertama hadisnya memuat matan hadis ini isinya, sedangkan yang kedua babnya itu idza waqa'a zubabu fil ina'i, apabila lalat jatuh pada bejana. Menurut Imam Al-Bukhari, ketika lalat ini jatuh ke bejana, wadah ember atau bejana yang besar, ada lalat dicelupkeun dong. Seolah-olah dengan hadis yang ini beranggapan rek diinum, mani mah kalau mau diminum tah lalapkeun heula, nanti ketika air masuk ke tubuh itu dinetralisir oleh obatnya. Alamun kana gayu, kana ember kumaha? Rek dilalapkeun moal rek dipakai mandi ieu mah. Nah, tapi kenapa Imam Al-Bukhari fil ina'i pada wadah? Siapa tahu airnya dipakai untuk minum gitu. Pan di luar negeri mah pan atau di mana pan air teh langsung minum tanpa direbus dulu dah ayahnya. Air di sungai atau dimanapun misalkan dalam wadah ditampung kan langsung diminum ada. Nah, dikhawatirkan ada lalat yang hinggap ke sana. Kalau tidak dicelupkan nanti sama seperti yang pada gelas. Kalau tidak dicelupkan nanti air yang pada bejana kalau langsung diminum maka akan banyak kuman. Nah, pemahaman fikih Imam Al-Bukhari itu kenapa hadis ini disebut fi syarabi, gelas, lalat jatuh celupkan, buang lalatnya minum. Kenapa babnya? Makanya kenapa 2 hadisnya gitu. Satu mengambil isi matannya langsung tentang ini, yang kedua apabila lalat jatuh pada bejana. Oh, berarti menunjukkan kehati-hatian Imam Al-Bukhari apabila pada bejana pun bisa jadi air itu dipakai minum gitu. Jadi jangan terfokus pada lalat yang jatuh gelas. Soalnya kajolang kabang ada dipakai mandi dan mau pakai minum kan gitu. Nah, dikhawatirkan apabila pada suatu saat air yang pada bejana atau ember itu dipakai untuk minum. Karena di luar negeri atau di kita pun sudah ada air yang siap minum tanpa direbus dulu. Nah, bagaimana kalau dihinggapi lalat tah dicelupkeun? Artinya hadis ini menjelaskan adalah air yang digunakan untuk diminum. Air pakai mandi, pakai kukumbang mah kalaleuran da buat teu kudu dicelupkeun. Da bahasa pokok asli dari Nabi itu fi syarabi ahadikum, pada gelas yang akan diminum, yang air ini akan berbahaya kalau dihinggapi lalat menyebabkan penyakit, maka kata Nabi celupkan agar tidak jadi penyakit. Mati kumannya karena ada penawarnya. Nah gitu. Secara fikih berarti menjelaskan ini adalah urusan ta'abudi, yaitu apabila lalat jatuh pada tempat minum atau pada tempat yang lainnya, celupkan kulluhu, awas seluruhnya, semuanya. Lalapkeunlah semuanya ta, lalu buang lalatnya. Silakan diminum. Nah, secara tinjauan medis kedokteran, nah gitu memang ranahnya bukan saya, bukan ahli, tapi saya pernah lihat-lihat di buku, di Google, ternyata ada yang membuat eksperimen dengan 2 gelas tadi, dua-duanya steril,
Lalat yang satu dicelupkan setengahnya, banyak menyebar penyakit. Tidak ada penawarnya. Tapi yang satu lagi steril dicelupkan seluruhnya. Kelihatan ada mikroba tapi kalah pesat berkembang dengan antifungsi tadi, antibiotiknya hilang. Jadi insya Allah lah kalau kita sering banyak ngalaman banyak gelas kasupan ya lalu sering gitu kan cikopi nupang karege nyimpan geus aya lalu lalapkeun tilu di wah sibuk tiluanana can iman can aya laler can diuji ku laler keimanan manusia mah kudu diuji ku laler kan. Nah gitu dah. Jadi kesimpulannya baik secara fikih sudah jelas jatuh lalat kepada gelas walaupun hadisnya Nabi mengatakan gelas, tapi Imam Al-Bukhari menyebutnya fil inai pada bejana. Berarti secara umum apabila satu wadah yang dikhawatirkan walaupun bukan tempat minum tapi air ini dipakai minum, maka gunakan dalil ini, celupkan lalat lalu dibuang. Makanya Imam Bukhari memuat dua hadis ini, sahabat yang sama, isi yang sama, tapi dengan bab yang berbeda. Nah, Abu Daud mengatakan idza waqad babu fit ta'am, pada makanan, walaupun belum ditemukan secara eksplisit yang lalat yang jatuh kepada makanan, semuanya kepada air. Mungkin kehati-hatian secara fikih Imam Abu Daud, lalat pun sama hinggap dimanapun akan menyebarkan penyakit. Caranya cukup dengan menenggelamkan, lalapkan, bakal keluar obatna. Tah makanan pun sama menurut Ibu Abu Daud, ketika makanan berkuah sayur ataupun kering aya laleur lalapkan. Tapi biasanya katanya ai kana sangu mah dikitu ge siber. Can kaburu dipecet ge siber tak kumaha can kaburu dilepkeun. Nah gitu. Apakah menyebabkan penyakit? Nah gitu ya. Nah itu kajian pembahasan hadis yang ke-16 tentang lalat yang jatuh ke air. Nah, insyaallah nanti Selasa depan mungkin hadis yang terakhir tentang bangke juga. Nanti akan ada kesimpulan fikih Ibnu Hajar dari hadis yang pertama sampai yang terakhir hadis nomor 17 dek disimpulkeun kumaha tah. Gitu ya. Cing nu pernah ikut mengkaji dari awal sampai akhir bayana kudu bisa nyimpulkeun. Usah ada Buat kesimpulan turkul istinbat disebutna teh. Dari hadis pertama sampai Selasa hadis ke-17. Tapi insyaallah mudah-mudahan ada kesimpulan. Pangeran sakit bisa kajabakan alhamdulillah.